Definisi dari transportasi ikan yaitu suatu tindakan memindahkan ikan dalam keadaan hidup dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di dalamnya diberikan tindakan-tindakan agar tingkat kelangsungan hidup tetap tinggi sampai ke tempat tujuan. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan pemanenan benih, kemudian dilakukan pengukuran suhu, kemudian ikat kedua ujung sisi plastik dengan karet, lalu balik salah satu plastik, lalu isi plastik dengan air kira-kira sebanyak 5 liter. Selanjutnya dilakukan perhitungan benih, kemudian masukkan benih yang telah dihitung ke dalam plastik yang telah terisi air. Jika sudah, dilanjutkan dengan pengisian oksigen dengan perbandingan antara air dengan oksigen yaitu 1:2. Lalu putar-putar ujung plastik packing sampai kencang, kemudian ikat dengan tali karet. Kemudian lakukan sampling perhitungan bobot dan panjang. Susun semua hasil packingan ke atas alat simulator transportasi. Kemudian lakukan simulator transportasi selama 4 jam. Transportasi ikan sistem basah ini menggunakan benih ikan patin, ikan lele, dan juga ikan nila. Adapun parameter yang perlu diperhatikan adalah jenis ikan, ukuran, kepadatan, dan juga perlakuan. Seperti pada teks yang tertera pada video ini, kita menggunakan jenis ikan, ukuran, dan juga kepadatan yang berbeda tetapi perlakuan yang sama. Yang pertama ada ikan patin, ukuran 5-7 cm dengan kepadatan 400 ekor, dan juga ukuran 5-9 cm dengan kepadatan 700 ekor. Yang kedua, ikan lele. Kita menggunakan ukuran yang sama yaitu 5-7 cm tetapi dengan kepadatan yang berbeda yaitu 700 ekor dan 1000 ekor. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita menggunakan ikan nila dengan ukuran 3-5 cm pada tebar 700 ekor dan juga 3-7 cm dengan pada tebar 1000 ekor. Perlakuan yang diberikan sama atau biasa atau dapat dikatakan juga umum, karena seharusnya ketika kita melakukan packing pada ikan lele dan benih sudah dimasukkan ke dalam plastik packing, itu harus diberi minyak kurang lebih sebanyak 2-3 tetes agar air pada media packing tidak berbuih. Tetapi karena ikan patin dan juga ikan nila tidak kami beri minyak, kami pun memperlakukan ikan lele seperti ikan nila dan juga ikan patin. Adapun hasil yang didapat dalam transportasi ikan sistem basah selama 5 jam pada simulator ini yaitu seperti yang tertera pada tabel di video ini. Dapat disimpulkan yakni transportasi ikan sistem basah pada setiap komoditas yakni ikan patin, lele, dan juga nila dengan ukuran dan juga pada tebar yang berbeda menggunakan 15 liter air dapat bertahan selama 5 jam pada simulator dengan rata-rata SR dari keseluruhan komoditas yakni 98,53% dan dapat dibulatkan menjadi 99%. Pemisanan ikan. Pemisanan ikan merupakan salah satu cara untuk menghindari ikan stres selama transportasi. Pemisanan sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan suhu rendah, pembiusan menggunakan zat kimia, dan penyentruman dengan arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahan anestesi alami, yaitu minyak cengkeh. Untuk pemisanan dengan bahan anestesi minyak cengkeh memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu minyak cengkeh, ikan nila sebanyak 15 ekor, wadah berupa baskom, pipet tetes, air, plastik packing, oksigen, dan karet.
Adapun tata cara pemisanan ikan dengan bahan anestesi alami berupa minyak cengkeh yaitu yang pertama, siapkan air di dalam wadah berupa baskom sebanyak 5 liter. Yang kedua, siapkan juga minyak cengkeh dengan dosis 0,01 ml per liter. Yang ketiga, campurkan minyak cengkeh ke dalam air lalu aduk sampai rata. Setelah itu, tunggu sampai semua ikan pingsan. Lama waktu pemisanan ikan ditentukan oleh jenis ikan. Untuk ikan nila sendiri memerlukan waktu 5-10 menit untuk pingsan. Setelah semua ikan pingsan, ikan siap di-packing dan ditransportasikan. Teknik pemingsanan ikan dengan suhu dingin, yaitu pendinginan yang dimana diaplikasikan pada transportasi ikan hidup agar ikan tidak mengalami stres selama transportasi dan juga dapat menekan berat beban agar lebih ringan. Pemingsanan dengan suhu dingin dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara langsung dan secara bertahap. Untuk secara langsung, yaitu di mana suhu langsung diturunkan menjadi 10 derajat Celcius. Sedangkan secara bertahap, yaitu melalui tahapan di mana suhu dimulai dengan tahapan 25 derajat Celcius, ke 20 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan kemudian menjadi 10 derajat Celcius. Pada pemingsanan ikan secara langsung dan bertahap tentu mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap ikan. Karena pada suhu langsung, yaitu pada diturunkan dengan 10 derajat Celcius, ikan dapat mengalami pemingsanan waktu lebih cepat dibandingkan pemingsanan ikan yang dilakukan secara bertahap. Dalam pemingsanan ikan dengan suhu dingin ini, kita dapat melakukannya dengan bantuan menggunakan es batu. Transportasi ikan hidup dapat diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan ikan dalam keadaan hidup dengan memberikan perlakuan tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup ikan sampai ke tempat tujuan. Pengangkutan ikan hidup, baik indukan, benih, dan ikan untuk kebutuhan konsumsi pada dasarnya adalah usaha menempatkan ikan pada lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan asal, sertai dengan perubahan-perubahan sifat lingkungan yang relatif mendadak dan akan sangat mengancam kehidupan ikan. Umumnya, ikan konsumsi harganya akan lebih mahal jika didistribusikan dalam keadaan hidup. Berhasil mengurangi pengaruh perubahan lingkungan yang mendadak. Ini akan memberikan kemungkinan untuk mengurangi tingkat kematian, yang berarti tercapai tujuan pengangkutan. Pada dasarnya ada dua metode pengangkutan ikan hidup, yaitu pengangkutan dengan menggunakan air sebagai media atau sistem basah, dan pengangkutan tanpa menggunakan air, yaitu sistem kering. Transportasi ikan konsumsi. Transportasi ikan konsumsi atau yang biasa disebut transportasi ikan hidup adalah memindahkan biota perairan dalam keadaan hidup dengan diberi tindakan untuk menjaga agar derajat kelulusan hidup survival rate atau SR tetap tinggi hingga ke tempat tujuan. Transportasi ikan hidup dibagi menjadi dua, yaitu transportasi menggunakan media air dan juga transportasi basah. Transportasi tanpa air atau transportasi kering. Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi ikan hidup dapat dibagi menjadi beberapa faktor, macam diantaranya jenis ikan dan juga kepadatan. Kepadatan ikan adalah bobot ikan yang berada dalam suatu wadah dan waktu tertentu. Kepadatan ikan yang dapat diangkut tiap wadah dengan atau tanpa kematian ikan merupakan persoalan penting dalam pengangkutan. Tindakan kepadatan ikan perlu mendapat perhatian lebih, karena bila ikan diangkut pada kepadatan terlalu tinggi, kadar oksigen dalam plasma darah meningkat dan mempengaruhi kondisi ikan tersebut. Hal ini membuat perlu dilakukan pengamatan mengenai pengaruh jenis ikan dan kepadatan dalam transportasi hidup biota perairan. Dan perlu diperhatikan bahwa ikan yang akan dipingsankan ini nantinya akan dikonsumsi, sehingga pemilihan metode immortalisasi harus memperhatikan